Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Oktaviani dengan NIM 10.138.2227.167 dari kelompok 4. Video ini dibuat sebagai tugas tambahan untuk pretest dan posttest dari mata kuliah Laboratorium Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Yang pertama itu adalah alat sound level meter. Nah, untuk soal pertama, apa aja sih instrumen yang ada di alat sound level meter ini? Jadi, di alat sound level meter ini terdapat beberapa instrumen. Yang pertama, itu ada windscreen atau pelindung sensor suara, di mana ini digunakan untuk melindungi sensor suara mikrofon dari debu dan angin. Dan dianjurkan juga untuk menggunakan windscreen untuk mencegah sensor suara cepat rusak. Yang kedua, ada LCD display, di mana ini merupakan layar tampilan yang menampilkan informasi dari nilai pengukuran dan berbagai indikator lainnya. Yang kemudian ada tombol power atau on-off yang digunakan untuk menyalakan dan mematikan alat, tombol backlight untuk menyalakan atau mematikan lampu layar, tombol mode waiting A dan waiting C, yang dimana tombol A itu digunakan untuk mengukur suara pada umumnya, dan tombol C itu digunakan untuk pengukuran suara dengan frekuensi yang rendah. Kemudian ada tombol mode time waiting, di mana tombol ini digunakan untuk mengaktifkan mode tertimbang waktu respon, dan ada dua, yaitu fast dan slow. Untuk tombol fast itu digunakan untuk pengukuran normal atau di lingkungan ambient standar, dan untuk tombol yang S, opsi yang S digunakan untuk pengukuran tingkat rata-rata dari fluktuasi suara. Kemudian ada tombol mode rentang ukur, di mana ini juga ada dua opsi, yaitu rentang bawah atau low dan rentang atas atau high. Di mana untuk rentang low ini itu berkisar di antara 30 sampai 100 dB dan rentang high ini berada di 30, 60 sampai 130 dB. Kemudian ada tombol max atau hold untuk menampilkan nilai maksimum dari pengukuran yang sudah dibaca dan akan terus diperbarui jika terdapat nilai maksimum yang baru atau yang lebih tinggi dari sebelumnya. Tombol ini juga berfungsi untuk mengaktifkan fitur hold, caranya dengan menekan dan tahan tombol selama 2 detik. Kemudian ada mikrofon sebagai sensor pengambil suara yang kemudian diolah menjadi instrumen, dan yang terakhir itu ada tempat baterai. Dan untuk soal kedua, yaitu bagaimana sih cara kerja dari alat sound level meter ini? Tentunya pertama kita harus menghidupkan alatnya dengan menekan tombol power. Kemudian kita pilih selektor pada posisi fast atau slow. Fast untuk jenis kebisingan yang continue, dan slow untuk jenis kebisingan yang impulsif atau terputus-putus. Kemudian kita pilih range dari intensitas kebisingan yang akan kita ukur. Untuk range high itu berada pada rentang 60 sampai 130 dB, dan untuk rentang low itu berada di 30 sampai 100. Kemudian kita tentukan lokasi pengukuran. Dan saat pengukuran berlangsung, alat diletakkan 1 meter dari dinding dan lantai. Dan jangan sampai menghalangi sumber bising. Untuk catatan hasil, dihitung per 5 detik dari 1 menit tersebut sehingga menghasilkan 12 hasil dalam satu kali pengukuran selama 1 menit. Kemudian catat hasil yang kita dapatkan. Untuk soal ketiga, yaitu NAB dari kebisingan sesuai jam kerja dan peraturan yang memuatnya. Jadi NAB untuk kebisingan sesuai jam kerja itu diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau Permenaker nomor 5 tahun 2018. Untuk waktu paparan 8 jam, itu intensitas kebisingan yang diperbolehkan adalah sebesar 85. Untuk 4 jam, itu 88 dB, dan 2 jam itu 91 dB, 1 jam itu 94 dB, 30 menit itu 97 dB, 15 menit itu 100 dB, 7,5 menit itu 103, 3,75 menit itu 106, dan 1,88 menit itu 109, dan seterusnya. Kemudian untuk soal keempat, yaitu manajemen risiko dari bahaya kebisingan sesuai dengan hierarki pengendaliannya. Jadi untuk eliminasi itu dengan menghilangkan sumber kebisingan sepenuhnya, dan substitusi dengan mengganti sumber kebisingan dengan alternatif yang lebih rendah tingkat kebisingannya. Kemudian dapat dilakukan juga rekayasa teknik dengan memasang peredam suara pada alat, mengisolasi sumber kebisingan dalam ruang tertutup, menyesuaikan tata letak mesin untuk meminimalkan exposure pada pekerja terhadap bising, dan untuk pengendalian administratifnya, lagi-lagi dapat dilakukan dengan pengaturan jam kerja atau shift kerja, pemasangan rambu peringatan, serta menjadwalkan pekerjaan yang bising pada waktu tertentu dengan jumlah pekerjaan yang terbatas. Untuk APD, pekerja dapat menggunakan earplug ataupun earmuff.
Dan untuk soal yang kelima, yaitu apa sih dampak buruk dari kebisingan? Jadi dampak buruk dari kebisingan ini tergolong menjadi dua, yaitu dampak ringan dan dampak berat. Untuk dampak ringannya itu ada stres dan gangguan tidur, sedangkan untuk dampak beratnya itu dapat meningkatkan potensi peningkatan tekanan darah, pecah gendang telinga, hingga ketulian. Nah, alat yang kedua ada kursi antropometri. Untuk soal yang pertama, itu apa sih yang dimaksud dengan antropometri? Jadi antropometri itu terdiri dari dua kata dari bahasa Yunani, yaitu anthropos yang artinya manusia dan metron yang artinya pengukuran. Jadi antropometri dapat diartikan sebagai pengukuran dimensi tubuh manusia yang digunakan untuk menentukan dimensi alat kerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusia. Soal kedua yaitu apa sih tujuan dari pengukuran dimensi tubuh pekerja menggunakan kursi antropometri ini? Jadi ini digunakan untuk mengumpulkan data ukuran tubuh secara akurat untuk mendukung desain yang ergonomis di lingkungan kerja dengan menyesuaikan desain tempat kerja sehingga dapat meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja, meningkatkan efisiensi, dan meminimalkan risiko cedera akibat desain stasiun kerja yang tidak sesuai dengan dimensi tubuh pekerja. Soal ketiga, apa sih hubungan antropometri dengan ergonomi? Jadi hubungan antara antropometri dan ergonomi ini sangat erat, karena antropometri menyediakan data ukuran tubuh manusia yang digunakan dalam desain ergonomis untuk menciptakan lingkungan kerja, alat, dan produk yang nyaman, aman, serta efisien bagi penggunanya. Kemudian berapa sih jumlah dimensi tubuh yang diukur menggunakan kursi antropometri dan sebutkan jenis pengukurannya? Untuk total dimensi ada 34 dimensi, dengan 13 dimensi diukur dalam posisi berdiri, 17 lainnya diukur dalam posisi duduk, dan 4 sisanya merupakan dimensi pengukuran wajah. Dan soal terakhir dalam soal antropometri ini, apa sih dampak dari apabila stasiun kerja atau alat kerja seseorang tidak sesuai dengan dimensi tubuhnya? Jawabannya, jika stasiun atau alat kerja tidak sesuai dengan dimensi tubuh pekerja, maka dapat menimbulkan berbagai dampak negatif baik terhadap kesehatan, kenyamanan, maupun produktivitas. Untuk gangguan kesehatan itu dapat terjadinya nyeri punggung, leher, serta cedera muskuloskeletal dan kelelahan akibat postur yang buruk. Kemudian untuk penurunan produktivitas itu dikarenakan gerakan kerja yang tidak efisien sehingga membutuhkan lebih banyak waktu dan tenaga. Untuk risiko kecelakaannya itu dari posisi kerja yang salah itu dapat meningkatkan risiko jatuh atau terjadinya cedera. Kemudian dapat menimbulkan juga ketidaknyamanan dan stres diakibatkan oleh lingkungan kerja yang tidak ergonomis, menurunkan kepuasan dan meningkatkan absensi. Dan solusinya adalah menyesuaikan desain kerja dengan antropometri untuk meningkatkan kenyamanan serta keselamatan dan efisiensi dari pekerja tersebut. Baiklah, sekian video dari saya. Terima kasih telah menyaksikan dan see you.